Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, yang tadi video pertama kita mempelajari tentang matematika saja. Untuk yang sekarang, Bu Nin akan melanjutkan dengan materi selanjutnya yang ada di pembelajaran 3. Silakan dibuka LKS-nya halaman 13. Nah, yang ini. Oke. Bu Nin jelaskan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan berkembang biak. Itu salah satu dua ciri yang disebutkan di sini, yaitu memerlukan makan dan berkembang biak. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang dulu di pembelajaran pertama Bu Nini sudah sampaikan, ada ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Masih ingat? Ya, ada makhluk hidup itu bergerak, membutuhkan makan, berkembang biak, yaitu bertambah banyak ya dengan beranak, kemudian tumbuh, bertambah tinggi dan bertambah berat, kemudian peka terhadap rangsang ya, lalu bernafas. Nah, kalian harus ingat nanti di PH itu akan keluar. Oke, begini lanjutkan di halaman 13. Kelangsungan hidup suatu makhluk hidup sangat tergantung dari jumlah bahan makanan yang dimakannya. Jadi misalnya begini nak, ada di suatu tempatnya itu tersedia banyak makanan. Nah, kemudian makhluk hidup yang tinggal di situ sedikit. Jadi, makanan yang ada di situ tidak akan direbutkan terlalu sengit, maksudnya tidak akan terjadi perebutan makanan di situ sehingga mengakibatkan kekurangan dari makhluk hidup yang tinggal di situ. Nah, itu insya Allah tidak akan terjadi. Berbeda dengan keadaan kalau ada di suatu tempat itu bahan makanannya sedikit, kemudian makhluk hidupnya banyak yang ada di situ. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah makhluk hidup itu akan kekurangan makanan karena berebutan dengan teman-temannya yang lain, seperti itu ya. Jadi tergantung ketersediaan makanan itu akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya, begitu. Tanpa adanya makanan, makhluk hidup akan mati. Nah, bisa jadi terjadi kematian. Seperti dinosaurus. Dinosaurus itu kenapa sekarang punah? Karena zaman dahulu mereka kekurangan makanan, jumlahnya yang terlalu banyak, mengakibatkan mereka kekurangan makan, akibatnya mereka akan memakan temannya sendiri. Nah, itu yang membuat dia punah. Punah itu mati ya, tidak ada. Makanya sekarang kita tidak bisa melihat dinosaurus. Tapi ya jangan sampai ya, nanti kalau lihat kita bisa dimakan. Nah, tumbuhan memperoleh makanan dari dalam tanah, yaitu berupa garam-garam mineral, air, serta cahaya matahari. Makanya kalau kamu punya tumbuhan, jangan lupa selalu didekatkan dengan cahaya matahari, karena itu akan membantu kesuburan tanaman tersebut. Kemudian jangan lupa disiram ya. Jadi disiram itu bukan hanya membuat tumbuhan segar, tapi disiram itu juga merupakan makanan bagi tumbuhan tersebut. Kemudian bahan makanan hewan berasal dari tumbuh-tumbuhan, terutama hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, kuda, kerbau, kelinci, dan masih banyak yang lainnya. Pastinya udah pintar. Nah, bagaimana dengan manusia? Bahan makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan yang berasal dari hewan adalah ikan laut, daging, ayam, telur, dan susu. Sedangkan makanan yang berasal dari tumbuhan bisa berupa sayur-sayuran dan biji-bijian atau buah-buahan. Nah, itu yang berasal dari tumbuhan ya. Semua makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak itu bertambah banyak. Nah, untuk apa? Kenapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, kalau manusia semakin beranak banyak, maka jumlahnya kan tambah banyak. Jadi tidak akan bisa habis, seperti itu. Kalau dinosaurus habis kenapa? Ya karena salah satunya itu dia sudah bertelur, tapi telurnya juga dimakan oleh temannya. Jadi gagal untuk berkembang biak. Makanya terjadi kepunahan pada dinosaurus. Kemudian manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai cara yang berbeda untuk berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti yang kamu kerjakan kemarin ini. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Ini sudah bisa kan kemarin.
kuda, kambing, kerbau, singa, harimau, dan sapi. Hewan yang melahirkan anaknya disebut vivipar. Di garis bawah kata vivipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan beranak dan bertelur seperti ovovivipar. Seperti kadal, beberapa ular, tidak semua ular ya. Ada ular yang bertelur, ada beberapa jenis ular yang ovovivipar. Nanti Bu Nin jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada pula hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, kalau bertelur ini kemarin Bu Nin jelaskan yang tidak memiliki daun telinga. Jadi hanya lubang telinga mungkin ya. Itu biasanya bertelur. Kemudian hewan yang bertelur ini disebut ovipar. Nah, Bu Nin ajari kamu cara menghafalnya nih. Ovipar. Ovipar tuh depannya kan O. O itu bulat. Nah, bulat seperti telur. Berarti kalau ovipar dia pasti bertelur. Hewan yang bertelur disebut ovipar. Depannya O. Maka dia bertelur. Ya. Kemudian vivipar. Vivipar itu depannya V. Vivipar, depannya V. Nah, V itu awalnya 1 jadi 2, jadi banyak. Nah, vivipar beranak. Kemudian ovovivipar maka bertelur beranak. Begitu. Kalau bertelur beranak itu bagaimana, Bu? Begini. Kalau bertelur beranak itu di dalam tubuh induknya itu dia bentuknya telur di dalam. Seperti kalau mama hamil itu di dalam perutnya kan ketika di ronsen ya, dilihat di layar itu kelihatan ada adik bayi. Nah, kalau di hewan kadal dan beberapa jenis ular itu ketika dilihat di dalam perutnya itu ada telurnya, Nak. Jadi berupa telur. Nah, tapi ketika dia melahirkan itu tidak keluar telurnya. Maksudnya anaknya tidak berupa telur, jadi tidak perlu dierami. Ketika dia keluar dari tubuh induknya, dia sudah menetas berupa anak, berupa melahirkan gitu. Jadi tidak perlu dierami. Itu terjadi pada kadal, beberapa jenis ular, kemudian buaya. Boleh ditambahkan di situ buaya. Kemarin ada yang menjawab soal buaya itu dia jauh bertelur. Nah, itu tidak boleh disalahkan, bukan berarti benar. Tapi karena memang belum dijelaskan. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan? Berarti yang perlu kamu ingat, hewan ovovivipar itu ada 3. Maksudnya tidak hanya 3, tapi yang kamu pelajari sampai saat ini cukup 3 itu. Buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Nah, dihafalkan ya. Jangan keliru tadi. Ovipar bertelur, vivipar beranak, ovovivipar bertelur beranak. Bisa? Nah, sekarang kita lanjut halaman 14. Bernyanyi bersama. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, makanya biasanya kalau bernyanyi kan enak kalau sambil diketuk. Nah, gitu ya. Itu biasanya akan lebih tepat nadanya gitu. Ketukan merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Kalau jam bergerak, nah dia akan teratur sama. Nggak mungkin ada jam itu bergerak ketika detik pertama dia bergerak gini, kemudian yang kedua dia cepat. Nah, nggak mungkin, pasti sama ketukannya. Nah, teratur gitu. Kalau sama berarti teratur. Sama ketukan pola irama juga akan bersifat teratur seperti detak jarum jam begitu ya. Kemudian untuk jumlah ketukan itu sudah Bu Nina ajarkan di kelas 2, juga kemarin juga sudah ya kan. Kalau ada titik 1 di belakang nada maka terhitung 2 ketuk. Nada itu dan titiknya. Kalau ada 3 titik maka 4 ketuk. Nada itu dan 3 titik tadi ya. Nah, ini contohnya di atas lagu Cicak-Cicak. Ini berapa ketuk ayo? Satu kotak birama ini. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Yang ini juga 4. Kalau yang ini saja Bu Ninin tanya yang ini saja. Nah, ini 2. 1, 2. Begitu ya, Nak? Bisa? Masih ingat?
Oke, kalian memang pintar. Oke, sekarang kita bahas di halaman 15. Di halaman 15 yang silang-silangan ya. 1. Alat gerak ikan adalah sirip C. Nomor 2, kambing adalah contoh hewan yang hidup di darat karena dia bernapas dengan paru-paru, gampang ya. Kemudian nomor 3, nilai tempat angka 4 pada bilangan 2, 4, 5, 9. Nah, itu bacanya berapa, hayo? 2459. 2459. Maka 4-nya bernilai ratusan, D. Nomor 4, nilai angka 7 pada bilangan 7.215. 7.215. Maka 7-nya bernilai ribuan, A. Ya. Nomor 5, ketukan merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti detak jarum jam, D. Kemudian selanjutnya nomor 1, apa yang dimaksud dengan hewan vivipar? Ayo ingat, vivipar berarti hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Nomor 2, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah juga boleh. Jadi boleh dijawab 2, untuk melestarikan jenisnya atau supaya tidak punah. Enggak apa-apa, sama saja ya. Kemudian nomor 3, tulis nama bilangan. Ayo, bilangan berapa itu? Ya, 3658. Ya. Kalau kecepatan bisa diulang. Kemudian nomor 4, tentukan nilai tempat dan nilai dari bilangan berikut. Nah, dari belakang ya nak, seperti contoh yang tadi Bun ini jelaskan di video sebelumnya. 7 satuan, yang A dulu nih, 7 satuan, 8 puluhan, 9 ratusan, 2 ribuan. Yang B, 3 satuan, 0 puluhan, 1 ratusan, 4 ribuan. Gitu ya. Nomor 5, bagaimana tempo pada lagu Cicak di Dinding? Temponya agak cepat, itu ada di halaman 14. Ini keterangan temponya ya. Agak cepat. Oke, sudah selesai. Silakan dikerjakan tadi di buku LKS-nya. Nggak usah difoto, tugasnya hanya yang di buku paket tadi ya. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga selalu sehat. Akhiri, assalamualaikum, selamat pagi.